ada tempat yang nyaman. Tidak kunjung ada tempat yang nyaman. Kita melihat bagaimana Allah memberikan gratis oksigen yang harganya mahal. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kenikmatan di anggota tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri-diri kalian, tidakkah kalian mau melihatnya, mau menganalisanya? Berapa harga mata kita? Ada dua sekarang, bukan satu. Ya, dengan semua kesempurnaan yang Allah berikan pada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi, dan pada jiwa-jiwa, pada diri-diri kalian, pada jiwa-jiwa kalian, tidakkah kalian mau melihat, mau menganalisanya? Nah, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu artinya bahwa Islam agama yang seimbang. Pemahaman yang benar di dalam Islam tentang apapun adalah wasatiyah. Tengah, yang itu artinya ada keseimbangan. Tentang harta pun demikian. Bahwa harta itu dicari tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Tetapi harta dicari untuk kita pakai dalam kehidupan di dunia ini karena kita perlu menggunakan harta itu. Tetapi harta harus dianggap sebagai mazra'atul akhirah. Sebagai ladang kita bercocok tanam di dunia ini untuk kita petik nanti hasil di akhirat. Artinya ada sebagian harta kita yang memang pasti harus kita salurkan untuk urusan akhirat kita. Nah, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi dengan judul yang tadi, ya, dengan judul yang tadi bahwa bagaimana Al-Qur'an memandang tentang harta. Saya ingin mengawali, ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudariku bisa membaca, ya kan, bisa membaca, nanti bisa dibuka ya dalam surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman dari mulai ayat yang ke-25 sampai ayat 29. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 25 sampai ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrasnaha qauman akharin fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu munzarin. Ini ayat berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya. Kita tahu bahwa Fir'aun dan kaumnya kaya. Negeri Mesir adalah negeri yang kaya. Mesir ini negeri yang kaya. Dan Fir'aun saking nyaman dan kayanya, kemudian dia penguasa yang luar biasa berkuasa, kemudian sampai mengaku Tuhan. Kita tahu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua pembangunan yang dibuat oleh Fir'aun, kemegahan yang diciptakan Fir'aun, dan kenyamanan serta kesejahteraan yang sampai membuat dia percaya diri, pede berlebihan mengaku sebagai Tuhan. Maka Allah SWT ingin memberi pelajaran buat umat Nabi Muhammad SAW. Dengarkan ayatnya. Allah SWT berfirman, berapa banyak mereka meninggalkan kebun-kebun dan mata air. Ya, jannat wa uyun, kebun-kebun dan mata air. Wa zuru' wa maqamin karim. Kemudian juga tanam-tanaman, ya, tanam-tanaman, wa maqamin karim, dan tempat-tempat yang indah. Mereka bangun tempat-tempat indah, ya, taman, ya, apapun yang indah. Tanam-tanaman, tempat yang indah. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan kesenangan-kesenangan yang mereka nikmati. Apa hasil akhirnya? Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin, dan begitulah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Dulu mereka yang punya, mereka yang membangun, mereka yang berlah-lah, kemudian sekarang diambil alih oleh kaum yang lain. Kemudian yang buruk adalah fama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu munzarin, dan langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka juga tidak ditangguhkan waktunya. Sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan, ini kan Allah kisahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah peringatan. Ya, begini, kadang-kadang kita ini mengejar dunia, masya Allah, tabarakallah, ya kan, mengejar dunia tapi salah jalan nanti. Ya, tidak lebih kaya dari Qarun, tidak lebih berkuasa dari Fir'aun, ya kan? Tetapi kemudian kita juga tidak kunjung soleh. Karena itulah maka ini pertama saya ingin sampaikan peringatan sebelum nanti kita bicara tentang
kaya raya, gitu ya. Kalau kaya raya kita senang mendengarnya, gitu ya. Jadi sebelum itu sebagai sebuah peringatan, karena ini keseimbangan. Quran juga menyampaikan itu. Nanti kita akan melihat di satu sisi bahwa umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk serius di dalam mengurus bumi ini, untuk mengendalikan bumi ini, karena hanya di tangan orang-orang soleh dan bertakwa bumi menjadi baik. Tetapi di sisi lain Allah berikan peringatan-peringatan tentang harta dan dunia, termasuk kisah-kisah umat terdahulu yang hancur. Padahal mereka lebih kuat dari kita, lebih banyak hartanya dari harta kita, dan bahkan kekuasaannya lebih dahsyat dibandingkan kekuasaan kita. Makanya kemudian berkali-kali Allah sampaikan, berapa banyak kaum sebelum kalian lebih kuat daripada kalian. Jadi jangan sombong, jangan angkuh. Ya, jadi jangan coba lihat ya, tidak lebih kaya daripada Qarun. Firaun dengan kaumnya tadi meninggalkan berbagai macam hal itu, ujungnya itu dimiliki oleh kaum yang lain. Nah, yang buruk adalah sama bakat alaihimus sama'u wal ardh. Mereka tidak ditangisi langit dan bumi. Wa ma kanu munzari. Mereka juga tidak diberikan tangguh waktunya. Apa maksud ayat ini? Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang beriman itu kalau meninggal itu ditangisi dua tempat. Satu tempat di langit, satu tempat di bumi. Jadi orang beriman itu kalau meninggal ditangisi. Yang menangis bukan hanya manusia. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana kalimat Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika beliau mengatakan bahwa jadilah orang yang ketika lahir kamu menangis tapi semua orang tersenyum. Tapi ketika kamu meninggal, kamu tersenyum dan semua orang menangis. Jangan sebaliknya. Jangan menjadi orang yang ketika meninggal, semua orang bersyukur dan tersenyum. Alhamdulillah mati juga itu orang. Jangan seperti itu. Jadilah orang yang ketika meninggal, kamu tersenyum. Kau tersenyum meninggalkan dunia ini. Tapi semua orang menangis. Dan orang beriman ternyata bukan hanya ditangisi oleh orang-orang untuk manusia-manusia. Tetapi juga ditangisi oleh satu tempat di langit dan satu tempat di bumi. Adapun tempat yang di langit yang menangis adalah tempat naiknya amalnya. Karena kita tahu bahwa Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naiknya al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang mulia. Kalimat-kalimat yang mulia tidak keluar kecuali dari orang beriman. Itu tempat di langit, tempat naiknya amal orang beriman itu, dia akan menangis karena sudah tidak ada lagi amal yang naik ke tempat itu. Dan yang kedua, yang menangisinya adalah tempatnya di bumi, yaitu tempat sujudnya. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Itulah kenapa, teman-teman. Ya, jadi tempat sujud kita itu akan merindukan kita. Baik, itu pembuka sebagai sebuah pagar, ya, sebagai sebuah pagar. Sekuat apapun Firaun, sekaya apapun Qarun, seberkuasa apapun Haman, ya, 3 serangkai kejahatan ini ternyata semuanya habis dan kemudian apa yang mereka tinggalkan tidak ada artinya, bahkan kemudian diambil alih oleh kaum yang lain. Nah, setelah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bicara tentang harta, dan tentang harta ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran tidak selalu buruk. Jadi kalau kita mendengarkan tadi barusan kita dengarkan penjelasan bahwa harta itu seburuk itu, tapi ternyata tidak selamanya begitu. Karena ternyata Al-Quran juga ini bentuk wasatiyah, bentuk tengah. Ya. Al-Quran ternyata menyampaikan bahwa dengan berbagai macam ungkapan, ternyata harta itu ternyata baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan pada kalian bagi siapapun yang sudah dekat dengan kematian sementara dia masih meninggalkan khairan. Khairan artinya kebaikan. Tapi tafsir para ulama mengatakan bahwa khairan, kebaikan di sini artinya khusus, yaitu harta. Siapa yang rasanya sudah dekat ajalnya, kemudian dia masih meninggalkan khairan, kebaikan yang artinya masih meninggalkan harta, maka hendaknya dia membuat wasiat. Nah, ini kalau tema wasiat ada fikihnya, teman-teman ya, jangan disimpulkan dulu.
Ada fikih khusus wasiat, itu harus dipelajari dalam kitab fikih. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan kebaikan. Jadi harta itu baik. Khairon. Jadi kalau ada yang ingin mengajak kita, ayo kita tinggalkan dunia, apalah dunia ini, semuanya sampah, sudah tidak usah hidup dengan, Anda salah. Di satu sisi memang sudah diingatkan tentang Haman, Fir'aun, Qarun, dan seterusnya. Atau tentang masalah harta, bahayanya harta. Harta bisa memalingkan dari zikir pada Allah. Harta bisa jadi fitnah. Harta bisa menjadi ujian, menjadi bala, musibah. Baik, benar. Tapi ternyata Allah juga menyebut harta itu khairan. Harta itu kebaikan. Di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang keempat. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Jangan kau berikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, karena Allah menjadikan harta kalian itu sebagai qiyama. Apa qiyama? Qiyam artinya berdiri. Qiyamul lail, berdiri di malam hari untuk beribadah. Ya kan? Qiyam. Artinya bahwa harta ini ternyata Masya Allah. Harta ini ternyata sebagai penyebab tegaknya kehidupan kita. Maka ini berarti mulia. Artinya bahwa kehidupan ini akan ambruk, akan roboh tanpa harta. Apa penegaknya? Qiyaman. Ya, salah satu unsur penegak kehidupan ini adalah harta. Karenanya harta tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang belum matang akalnya. Ini juga nanti pelajaran mahal sendiri. Bahwa kesalahan pendidikan di kita adalah kita memberikan harta kepada anak-anak yang belum teruji akalnya. Dalam jumlah yang melimpah dan besar. Padahal nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita kasih handphone. Berapa harga handphone? Ada anak-anak mau handphone harga 100 ribu, 200 ribu. Tidak ada yang mau. Ya kan? Mereka akan handphone yang smartphone. Ya kan? Kemudian kita tidak pernah uji. Mereka itu punya pulpen saja hilang terus. Harga pulpen itu berapa? Ya? Artinya padahal itu sudah dilarang oleh Allah. Jangan kau berikan hartamu pada yang belum matang akalnya. Pertanggung jawabannya berat loh. Ya kan? Apalagi anak kita beri ini, beri itu dan seterusnya tanpa kita didik, tanpa kita uji. Itu rangkaian ayat itu 4 dan ayat 5 dalam soal Nisa. Nanti silakan dipelajari sendiri. Bahwa saya cukup sebutkan 2 hal ini saja. Ada beberapa yang lain lagi, tapi cukup 2 saja bahwa harta itu Allah sebut kebaikan dan juga Allah sebut sebagai penegak kehidupan. Ini dahsyat. Berarti harta ini mulia. Harta ini mulia. Kemudian, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harta di dalam Islam ternyata memang memiliki satu hal yang posisi yang sangat baik asal dia di tangan orang-orang baik. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan ni'mal malus salih fil abdis salih. Harta yang baik itu kalau ada di tangan orang yang baik. Nah, terus apa maunya Nabi kalau gitu? Coba saya ulangi kalimatnya. Harta yang baik kalau ada di tangan orang yang baik. Kita pahami kalimat itu dengan sangat jelas. Baik, kalau gitu maunya apa sebenarnya? Maunya adalah orang-orang baik harus pegang harta. Harus pegang harta. Nah, cuma begini teman-teman, saya mohon maaf nih. Suatu hari saya diundang sebuah kajian di masjid, sebuah kampus. Sebenarnya saya saat itu sudah menolak saya, karena judulnya saya menolak itu. Tapi kemudian ternyata dipaksa-paksa dan itu teman saya, oke lah kalau gitu. Kemudian ternyata di panel dengan seorang entrepreneur yang terkenal. Ternyata ya tadi, kemudian saya disuruh bicara tentang entrepreneurship Muslim. Gitu ya, bagaimana seorang Muslim dalam mencari harta segala macam. Yang ujung-ujungnya kan satu saja kan, ingin jadi kaya. Kenapa saya sudah menolak? Karena hati saya sudah menolak pembahasan itu. Kenapa? Karena cara kita membahas kaya yang membuat saya menolak. Bukan menolak kekayaan. Oh tidak. Saya tahu persis bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan tadi, harta yang baik di tangan orang yang baik. Nanti kita lihat data. Saya tunjukkan data nanti.
Kita akan tercengang data. Data hari ini tidak ada apa-apa dibandingkan masa kebesaran Islam, masa kemakmuran Islam. Nggak ada apa-apanya hari ini. Makanya kasihan. Ya, tunjukkan negara yang paling makmur. Saya bisa tunjukkan di dalam sebuah peradaban Islam bahwa kemakmuran hari ini tidak ada artinya. Tidak ada apa-apa yang dibandingkan kemakmuran zaman Islam dahulu. Ya, nah itu kasihan hari ini. Kaya tidak, ya, tersesat iya, soleh enggak, nanggung sekali. Yuk kita pikir ulang yuk tentang hidup ini. Ya kan? Nah, teman-teman dirahmati Allah, tadi cerita tentang saya tadi diundang itu kemudian saya sampaikan waktu kajian. Sebenarnya saya tidak berminat untuk hadir di tempat ini, tapi oke lah saya hadir. Kemudian saya sampaikan, kenapa saya tidak minat dengan acara ini? Karena ujung-ujungnya pembahasannya pengen kaya. Ya, ujungnya pengen kaya. Pembahasan apapun hari ini juga pengen kaya, ya kan? Lalu sekarang ini jangankan entrepreneur, ustadz saja ya menyampaikan dalil, menyampaikan ibadah, pengen kaya. Ya, pengen kaya. Takut nggak? Takut nggak ya kita ya? Takut tidak kita? Kan kita sudah diajar oleh banyak sekali para ulama, masyayikh, habaib, para kiai, para syekh. Kita sudah sangat sering mendengar tentang tema keikhlasan. Ngeri kan kita. Kemudian tiba-tiba kita pakai sholat duha untuk melancarkan rezeki. Ya, kita pakai sholat tahajud agar pekerjaan gampang. Kita pakai umroh agar bisnis lancar. Takut ya? Apa tidak kita takut? Atau kita lupa pelajaran keikhlasan yang disampaikan oleh guru-guru kita? Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Ya, silakan dikaji lagi. Silakan direnungi kembali kajian-kajian para masih tentang tema keikhlasan. Karena tanpa keikhlasan, amal tidak diterima. Oke. Nah, disitulah kemudian saya katakan bahwa akhirnya kemudian jangan ke entrepreneur, para ustadz pun menyampaikan sesuatu yang sifatnya ubudiyah untuk Allah, ibadah pada Allah, itu ternyata juga ingin kaya. Ya. Nah, kenapa saya tidak minat pembahasan ini? Karena kaya itu bagi muslimin itu sebuah keniscayaan. Nah, kok bisa gitu? Oh iya, nanti kita lihat ya. Kenapa? Bumi ini Allah tidak akan pernah ridho berlama-lama diserahkan kepada orang zalim. Allah berfirman, lihat ayatnya, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Muslim bisa jadi zalim, bisa. Kalau dia dekat-dekat dengan orang kafir atau seperti orang kafir. Tapi asli kezaliman itu letaknya pada kekafiran. Maka Allah tidak akan pernah mengizinkan lama-lama buminya dipegang oleh orang kafir. Lihat saja, ya kan? Boleh kita bandingkan dengan peradaban Islam sejak zaman Nabi SAW, ya kan? Bagaimana panjangnya, ya, 1000 tahun lebih. Dan zaman hari ini sudah jungkir balik, ya, sudah mulai jungkir balik ya, zaman hari ini. Padahal peradaban ini belum lama. Ya, baru berapa lama? 200 tahun, 300 tahun belum lama. Nah, untuk itulah kemudian saya bilang, karena itu sebuah keniscayaan, saya tidak minat kalau pembahasannya hanya bagaimana caranya kaya. Kenapa? Itu keniscayaan. Bumi Allah serahkan. Jangan cuma uang. Jangan cuma harta. Bumi akan Allah serahkan pada orang beriman. Ya. Apa itu bukan sebuah halusinasi? Oh, bukan. Anda boleh lihat ayat, Anda boleh lihat hadis, Anda boleh lihat lapangan hari ini. Kalau Anda tidak tahu bagaimana lapangan ternyata bukan muslimin berkuasa. Yes, bukan muslimin yang berkuasa. Kalau Anda pandai membaca, kalau Anda pandai membaca sebuah gejala, maka Anda akan tahu. Tidak ada yang bisa membendung muslimin. Dan sebuah keniscayaan bumi akan kembali makmur kalau di tangan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh. Nah, sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya tadi ya kemudian saya minta maaf untuk itu. Ya, karena hanya tidak menarik pembahasannya tentang kalau sekedar kaya. Kita ingin tadi ya seperti judul ini menarik. Kita ingin pembahasannya kaya raya, tetapi harus memastikan surga. Hanya Allah yang bisa memastikan surga, tapi artinya bahwa kita melayakkan diri untuk menjadi ahli surga. Ya, orang berharta, kemudian ibadahnya kacau, mana kita berharap surga? Ya kan? Hartanya membuat dia sibuk. Makanya salah satu ciri orang yang hebat, laki-laki yang hebat adalah rijalul la tulhihim tijarah wala bai'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah
yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. An-Nur ayat 37. Yaitu kaum laki-laki yang tidak dibuat lalai oleh bisnis. Oleh bisnisnya, yang tidak lalai dari sholat, dari membayar zakat, dan mereka dari zikir pada Allah, dari mendirikan sholat, dari membayar zakat, dan mereka takut pada hari kiamat. Jadi ya, nah, tersebut rahmati Allah. Jadi pastikan itu juga. Contoh yang luar biasa. Salah satunya adalah sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dikenal sebagai khadimu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pembantunya Rasul SAW. Ya kan? Kalau bunyinya cuma pembantu, mungkin kita akan berkonotasi rendah. Tapi begitu di belakangnya ditempelkan pada orang mulia, orang nanya, bantu siapa Anda? Ternyata ini pembantunya Rasul. Dia langsung naik, bahkan tingginya melebihi kita-kita. Yang bukan pembantu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat muda asli Madinah. Waktu Nabi ketemu pertama kali umurnya baru 10 tahun. Ibunya datang menitipkan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu pinter. Ibu pinter dalam mendidik. Sadar bahwa dia hanya seorang diri. Mendidik Anas bin Malik. Kemudian sadar bahwa dia tidak cukup untuk bisa mendidik Anas bin Malik. Maka dibawalah Anas bin Malik pada manusia paling mulia, paling soleh. Itu cara orang tua mendidik anak juga hebat. Ya. Dibawalah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ini anakku, Anas namanya. Perintahkan pada dia apa saja. Dia akan membantu kebutuhan harianmu. Nah, ini ibu yang pinter. Maka Anas itu oleh Nabi diperintahkan, disuruh tiap hari datang ke Nabi dari rumah ibunya, pagi-pagi udah nyampe ke Rasul, nanti pulang-pulang sore, begitu, membantu Nabi. Apa yang dibantu? Apa saja. Anak 10 tahun, ya, SD 10. Nanti berjumpa Nabi 10 tahun. Jadi artinya Rasul wafat, umur Anas baru 20 tahun kurang lebih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tiap hari membantu Nabi. Ya, dalam urusan apa? Mengambilkan air, ya kan, merapikan sendal Nabi, membawakan sendal Nabi, pergi ke pasar yang diperintahkan Nabi untuk membeli apa, untuk memberikan apa pada siapa, dan seterusnya. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itulah mengapa, lihat keuntungannya. Kalau Anda membantu orang mulia, maka Anda jadi orang mulia. Itu, nah, dia sebutnya khadimul Rasulullah SAW. Membantu orang mulia, Anda jadi mulia. Membantu ahli ilmu, Anda akan jadi ahli ilmu. Dan Anas bin Malik menjadi ahli ilmu. Makanya dia menjadi salah satu perawi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dibandingkan banyak sahabat lain. Di atas 2000 riwayat, itu adalah Anas bin Malik sendiri. Dan yang menarik adalah suatu hari, ibunya Anas bin Malik itu mengundang Rasul ke rumahnya. Rumah sederhana. Ya, kemudian undangannya adalah, ya Rasulullah, mohon ke rumah kami dan sholatlah walau 2 rakaat di rumah kami. Ini juga bagus kebiasaan. Nabi datang ke rumahnya. Kemudian ada satu tempat satu tikar yang sudah mulai rusak, ya. Disitulah sholat. Kemudian setelah itu ibunya berkata, ya Rasulullah, ini Anas, doakan dia. Maka doa Nabi SAW luar biasa. Allahumma aksir malahu wa tawwil umrahu. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa tawwil umrahu wa tawwil umrahu waghfir lahu. Ya Allah, dikasih 4 doa oleh Nabi. Saya dengarkan doanya. Ya Allah, berikan pada Anas bin Malik ini harta yang melimpah, harta yang banyak, anak yang banyak, panjangkan umurnya dan ampuni dia. Masya Allah. Ini yang disebut dengan di dunia kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu ada contohnya. Salah satu contohnya Anas bin Malik. Bukan satu-satunya loh. Ada banyak sahabat mulia yang kaya raya. Nanti saya bacakan nanti insya Allah. Kalau ada waktunya saya bacakan. Ya. Jadi Anas bin Malik itu di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Bagaimana tidak coba? Lihat, ini kenikmatan semuanya. Kenikmatan luar biasa yang kita dambakan. Ya kan, lihat. Tadi apa? Harta yang banyak. Ada orang hartanya banyak tapi kebahagiaannya terbatas. Mengapa terbatas? Karena ternyata dia tidak punya anak. Ya. Atau anaknya sedikit. Karena anaknya cuma 1, 2, ya kan? Hartanya melimpah ruah. Kemudian anaknya sudah pergi kemana-mana, ya kan? Sepi.
Sedih. Maka kebahagiaan yang luar biasa adalah ketika kenikmatan harta itu berpadu dengan berkumpulnya kita dengan orang-orang tercinta. Ya, itu memang sudah kaidah surgawi. Kaidah surgawi. Kurang nikmat apa di surga? Kurang nikmat apa? Enggak ada yang kurang kenikmatannya. Tetapi ternyata Adam alaihissalam yang di surga itu kesedihan. Allah hadirkan seorang Hawa. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, makanya Nabi berdoa, ya Allah perbanyak anaknya. Anas bin Malik itu anak cucunya kalau dikumpulkan itu di atas 100. Masya Allah, indah sekali ya. Dan Anas bin Malik itu nanti sepeninggal Rasul SAW, dia bertugas pindah ke kota Basrah. Dan nanti dia meninggal di dalam istananya. Orang kaya raya. Anas bin Malik kaya raya. Ya kan? Itu kalau Ramadan begini nih, Anas bin Malik kalau mau buka, dikumpulkan anak cucunya. Nah itu kalau kumpul berapa itu? Ya kan? Lebih dari 100 orang itu. Kemudian Anas berdoa. Mau buka puasa, Anas berdoa. Diaminkan oleh seluruh anak cucunya. Ya salah. Kenikmatan indah. Orang kaya raya, anak banyak. Luar biasa indahnya. Ya. Oke. Jadi ini loh maksud saya. Jadi kita ini memang serba nanggung ya kan. Anak sedikit, takut miskin, soleh tidak, didik anak nggak bisa. Ya Allah, gimana maunya ya kan? Ayo kita perbenahi hidup kita. Mumpung Allah masih beri kesempatan usia. Yang ketiga, ya kan, diberi panjang umur. Ya kan? Ada orang yang hartanya kaya raya, anaknya banyak, umurnya pendek. Ya kan? Atau sakit-sakitan. Tidak ada yang bisa dinikmati. Anas bin Malik sehat sampai usia tuanya. Ya, usianya menyentuh 100 tahun. Jadi, Anas bin Malik berdoa. Dan yang paling penting nanti adalah Allah mengampuni dia di akhirat nanti dan dia penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Oke? Nah, kalau teman-teman bertanya, terus gimana itu Pak Ustaz caranya? Lo gampang. Pelajari kehidupan Anas bin Malik. Betul kan? Kan ini tuh Anas bin Malik. Nah, tadi PR-nya, saya tidak akan bahas itu. Jadi PR kita adalah pelajari kehidupan Anas bin Malik. Kemudian simpulkan itu. Walaupun sekali lagi teman-teman bukan satu-satunya. Nanti akan saya bacakan soal datanya. Bukan satu-satunya. Ya, sahabat Nabi yang kaya raya. Jadi sahabat Nabi itu yang kaya raya itu nggak nanggung kayaknya. Tapi level kesolehannya Nabi sudah berikan legitimasi. Kata Nabi, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Nggak bisa disaingi. Jadi kalau ada yang bertanya gini, mungkinkah kita lebih baik dari sahabat? Saya pernah mendengarkan sebuah kajian seorang syekh, Masya Allah, Syekh Dr. Said Kamali, Hafizullah Ta'ala, seorang alim besar hari ini dari negeri Maroko. Beliau ketika mengatakan dalam ceramahnya waktu beliau berkunjung ke Timur Tengah, seingat saya, beliau mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan kita mungkin lebih baik dari sahabat, itu orang gila itu. Jadi orang gila itu. Kenapa? Karena sudah Nabi sampai katakan, Nabi sampai mengatakan, "Falladzi la ilaha illahu law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin jabala ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Demi yang jiwaku di tangannya, kata Nabi. Demi tidak ilah kecuali dia. Andai seorang di antara kalian infak emas sebesar gunung Uhud, yang pernah lihat gunung Uhud besar sekali. Kalau punya emas sebesar gunung Uhud diinfakkan, tidak akan pernah menyamai infaknya sahabat walau hanya 1 mud atau setengah mud. Nabi tidak menyebut infak emas sahabat setengah mud atau 1 mud. Dan tahu ya, 1 mud itu beratnya hanya 1/4 zakat fitrah. Tahu zakat fitrah kan kita? 1 mud itu 1/4 zakat fitrah. Artinya kalau setengah mud, setengahnya lagi. Sahabat infak segitu, nggak perlu emas, mungkin cuma beras, mungkin gandum, ya kan, mungkin korma. Kita infak emas sebesar Uhud tidak akan menyamai kehebatan atau kebaikan mereka. Jadi sahabat itu tidak nanggung kebaikannya. Di tengah bahwa mereka orang yang sangat kaya raya seperti Anas bin Malik. Bahkan ada yang lebih kaya daripada Anas bin Malik. Ada sahabat yang lebih kaya daripada Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu majma'in. Nah, saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kajian menarik dari
seorang Profesor Dr. Isom Bashir. Hafizahullah Ta'ala, beliau seorang ahli ilmu, Masya Allah, ilmu besar dari Sudan, ya, dalam salah satu kajian beliau. Ini saya sampaikan, saya bacakan lebih ringkas ya, karena sudah tinggal beberapa menit waktu saya. Beliau mengatakan bahwa kita ini, manusia ini, punya 5 hubungan dengan alam sekitar kita. Yang membuat kita kaya apa sih? Yang membuat kita kaya apa? Ya ini alam ini kan. Kita nanam, kita jadi pebisnis di bidang pertanian. Ya, kita ngorek-ngorek bumi, ya kan? Kita dapat kekayaan di sana. Kita pakai udara ini, kita punya kekayaan di situ. Kita pakai atmosfer di atas, kita punya kekayaan di situ. Alam ini membuat kita kaya kan? Nah, inilah hebatnya. Konsep ekonomi Islam tidak sama dengan konsep ekonomi manapun. Tidak akan pernah sama. Ini salah satu buktinya nanti. Salah satu poin-poin ini, bahwa Profesor Dr. Isom Al-Bashir, beliau mengatakan bahwa kita punya 5 hubungan dengan alam semesta ini. Kalau ini dijalankan dengan baik, Masya Allah, kehidupan betul-betul rahmat. Makanya yang bisa ini hanya orang beriman. Pokoknya sepanjang orang beriman ini, ya kan, masih belum bangun, ya, tidak mengenal agama, nggak kenal Rasulnya, tidak tahu cara bersikap yang benar, ya masih merana bumi ini. Kasihan loh bumi ini. Bumi ini masih merana, bumi ini masih murung, ya. Ini bumi ini sudah tua usianya, ya. Zaman Nabi saja disebut sebagai seperti seorang nenek tua yang berhias, ya. Ya, kemudian sekarang kita zolimi bumi ini. Jadi itu seperti kita menzolimi nenek tua. Ya Allah, zolimi manusia itu terhadap bumi. Apa 5 hal itu? 5 hal itu, yang pertama, kata Profesor Dr. Isom Al-Bashir, adalah hubungan kita dan alam ini adalah hubungan pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum fil afaqi hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami perlihatkan di ufuk, di semesta ini, dan pada diri mereka tanda-tanda kebesaran kami. Sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu hak. Al-Quran itu benar. Artinya dari sepanjang perjalanan dari zaman ke zaman. Makanya teman-teman dirahmati Allah, ini ya salah satu ciri di dalam Islam. Yang masuk ke dalam Islam, ya, itu banyak sekali ilmuwan yang masuk ke dalam agama Islam. Itu banyak sekali ilmu. Karena ayat ini. Kenapa? Allah akan tunjukkan pada mereka. Mereka meneliti apapun. Makanya sangat banyak ilmuwan. Ya, mereka meneliti ilmu apapun. Kemudian setelah itu dia mendapatkan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari penelitiannya. Kemudian ketika ilmu mereka sudah tidak mungkin menjangkau, yang ada adalah ini ada Tuhan di baliknya. Ketika mereka tahu Quran sudah bicara jauh sebelum manusia mengenali apapun, maka kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka, terbuka hati mereka menyatakan masuk Islam. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini, kau lihatlah di bumi ini. Kau lihatlah pada diri kalian, pada diri kalian ini. Jadi semesta ini, sekeliling kita ini adalah merupakan sumber pengetahuan buat kita. Dan kita tahu kan, pengetahuan itu menjadi salah satu penyebab yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Ya, dia sendiri kekayaan, dia adalah merupakan penyebab juga kekayaan untuk orang menjadi kaya. Baik, itu satu. Yang kedua, hubungan yang kedua antara kita dan semesta ini adalah bahwa semesta ini ditundukkan untuk manusia. Ditundukkan untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. Allah berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi min." Dialah Allah yang menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Masya Allah. Untuk kalian Allah tundukkan. Gajah badannya boleh lebih besar daripada kita. Gunung boleh lebih menjulang dan kokoh daripada kita. Tapi lihat, manusia bisa mengatur gajah
dan manusia bisa menaklukkan tingginya gunung. Lautan kurang menyeramkan apa, tapi manusia bisa mengarunginya, manusia bisa menyelaminya, dan seterusnya. Jadi, semesta ini itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Tapi perhatikan, ketika Allah tundukkan, itu artinya manusia bisa memanfaatkannya untuk kesenangan dan kesejahteraan manusia. Tapi, lihat, dalam Islam nggak boleh berhenti di situ. Itu namanya at-taskhir, artinya menundukkan. Allah tundukkan semesta ini untuk manusia. Ya, sehingga bumi ini di apapun dia terima, ya kan? Diapakan. Di dalam Al-Quran, ternyata dia harus berpindah dari ditundukkan kepada at-ta'mir namanya. Tahu ta'mir ya? Ta'mir masjid. Ta'mir artinya memakmurkan. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, kata Allah. Dialah Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi. Kita kan dari bumi asalnya, dari tanah ya. Wasta'marakum fiha, dan setelah kalian hidup, Allah minta pada kalian untuk kalian makmurkan bumi ini. Tahu arti memakmurkan? Memakmurkan. Memakmurkan arti kalau kita bangun, kita hias, ya kan? Supaya indah, kita buat kenyamanan, itu memakmurkan. Ya, kata Umran itu kalau dalam bahasa Arab, makmur itu artinya adalah menjadi ramai. Makanya kalau negeri sudah tidak makmur, ya kan, sudah orang hidup susah di situ, satu persatu orang pergi dari negeri itu, jadi sepi. Maka at-ta'mir, kita diminta apa yang sudah Allah kendalikan dan tunduk eksploitasi. Tapi Anda harus memakmurkan. Tahu memakmurkan bedanya dengan eksploitasi? Memakmurkan itu bukan cuma menyedot. Itu bisa merusak, bukan? Kalau itu bisa merusak. Tapi memakmurkan artinya apa? Harus dipikirkan bagaimana kita bisa menikmati bumi ini, tetapi kemudian kita memakmurkannya, membuat nyaman. Orang rame-rame ke sini, ya kan? Kalau di situ ada kekayaan, di bumi itu tempat ada kekayaan, kemudian kita eksploitasi, kita habis di situ, kemudian kita tinggal. Tadinya ramai, kemudian menjadi sepi. Saya pernah berkunjung ke sebuah kota di Indonesia ini. Ya Allah, kota itu malam hari itu, pada itu kota, dan itu di tengah kotanya. Itu ada sepanjang jalan itu sepi, gelap. Itu karena ada perumahan sangat panjang yang sudah gelap sama sekali. Ya, sudah tinggal beberapa orang. Saya bertanya, kok sepi sekali perumahan sepanjang ini? Ternyata bilang ini sudah pada pindah penduduknya. Saya bilang, kenapa? Ini dulu kota yang luar biasa makmurnya dengan sebuah industri. Tapi kemudian ketika bahan bakunya habis, sudah selesai, ditinggalkan. Itu artinya tidak makmur. Itu artinya hanya mengeksploitasi. Tapi kita tidak mampu memakmurkan. Mudah-mudahan bisa dipahami kata memakmurkan. Jadi kalau kita menikmati, pikirkan bahwa ini akan terus bisa dimakmurkan. Memang hanya orang beriman yang bisa melakukan ini. Kalau babnya hanya pengusaha, muslim, belum jaminan. Belum jaminan. Sholat, tapi tidak mengerti konsep at-ta'mir. Tidak mengerti konsep cara memakmurkan itu. Saya sampaikan di beberapa kajian saya. Ada peneliti yang meneliti banyak kota-kota di Andalus peninggalan muslimin. Ya. Namanya James Dickey namanya. Di salah satu tulisannya yang saya baca, beliau mengatakan bahwa bumi ini dulu di tangan muslimin jauh lebih indah dan jauh lebih hijau. Oke. Baik teman-teman, saya ringkas ya karena sudah mau habis waktunya. Setelah at-ta'mir tadi, memakmurkan, kita masih harus berpindah kepada at-tasmir. At-tasmir itu artinya agar membuahkan. Jadi apa yang kita lakukan itu harus menghasilkan buahnya. Sebagaimana firman Allah SWT, ya kan? Kulu min samarihi idza asmara dan makanlah kalau dia sudah berbuah. Jadi sampai membuahkan, menghasilkan, apapun sampai menghasilkan. Tapi dalam konsep memakmurkan. Baik. Hubungan yang ketiga kita dengan semesta adalah hubungan tasbih. Karena kita bertasbih, semesta bertasbih. Al-Anbiya ayat 44, Allah berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Semua bertasbih pada Allah yang ada di langit yang 7, di bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Dan semua bertasbih pada Allah, tapi kalian tidak paham tasbihnya. Bertasbih sambil memuji Allah.
Pohon bertasbih, batu bertasbih, semua bertasbih. Bumi bertasbih, matahari, rembulan, semua langit, bumi semua bertasbih. Kalau begitu, yang paham tasbih kan hanya seorang muslim, hanya orang beriman. Maka kalau orang beriman bertasbih, kemudian alam semesta bertasbih, maka kita punya hubungan rahim yang sama dengan alam ini, yaitu rahim tasbih. Rahim tasbih. Itulah kenapa, saudaraku dirahmati Allah. Itu kenapa tentunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai mengatakan begini kalimatnya, saya tidak menemukan obat yang paling ampuh untuk bencana-bencana melebihi tasbih. Ini rahasianya. Karena alam bertasbih, kita juga bertasbih, kita bisa berdialog dengan alam ini. Kita sekarang tidak bisa berdialog karena ternyata kita tidak bertasbih pada Allah SWT. Kita tidak bisa mensucikan Allah dalam hidup kita. Padahal alam ini bertasbih, alam tidak nyaman, maka alam tidak bersahabat dengan kita. Oke, yang keempat adalah hubungan cinta. Hubungan cinta. Rasulullah Muhammad SAW suatu hari ke Gunung Uhud. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat yang diajaknya, kata Nabi, Uhud ini jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Tidak ada hubungan cinta. Jadi kalau kita sedang menggarap bumi untuk mendapat kekayaan teman-teman, maka pikirkan bahwa hubungan kita dan bumi ini adalah cinta. Kalau saling mencintai, kita tahu saling mencintai kan. Saling menghormati, saling memahami, saling memberi, saling berbagi, memberi hadiah. Kan gitu. Kita berikan hadiah pada bumi agar dia berikan hadiah terbaik untuk kita juga dan seterusnya. Terakhir, yang kelima adalah hubungan keindahan. Islam bukan hanya aturan, tapi Islam adalah keindahan. Islam bukan hanya kedisiplinan, tapi Islam adalah keindahan. Lihat Al-Quranul Karim menyampaikan. Allah menyampaikan tentang keindahan penciptaan manusia. Allah berfirman, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang membentuk kalian, manusia dibentuk oleh Allah, fa ahsana suwarakum, dan Allah yang membuat indah bentuk kalian. Allah menyampaikan tentang keindahan binatang. Walakum jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kalian, kata Allah, berhak menikmati keindahan ya ketika ternak-ternak itu pergi dari kandangnya dan kembali ke kandangnya. Orang yang punya ternak banyak itu indah melihatnya, gitu ya. Allah berfirman tentang keindahan langit. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Kami yang menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Allah berfirman tentang keindahan bumi. Ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kami tumbuhkan di bumi segala macam tumbuhan yang berpasangan dan sangat indah. Allah berfirman tentang keindahan tanaman. Unzuru ila samarihi idza asmara, yani. Dan lihatlah pada buahnya ketika dia berbuah. Jadi semua keindahan. Jadi kita masih lakukan itu, dan ini adalah merupakan artinya ini semua adalah Al-Quran. Selain Quran bicara tentang mengingatkan harta, ternyata Al-Quran juga memberikan tentang bahwa harta ini sesungguhnya adalah harusnya ada di tangan orang soleh. Terakhir sekali, teman-teman rahmati Allah, Allah berfirman di surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji. Kalau Allah berjanji, Allah tidak mungkin mengingkari. Allah berjanji untuk siapapun yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal soleh, maka Allah akan berikan kekuasaan mereka di bumi ini sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan Allah teguhkan, Allah kokohkan agama mereka di bumi ini. Dan Allah akan mengganti semua rasa takut dengan rasa aman. Mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat kemusyrikan kepadaku. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan pada saudara saya, Ustadz Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillah Ustaz, luar biasa sekali. Padat, dan ini kalau kata anak muda zaman sekarang daging semua di sini Ustaz, Masya Allah. Jadi baik rekan-rekan sekalian, tafadhol silakan jika ada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, masih penasaran, ingin mengkonsultasikan sesuatu, tafadhol di fitur Q&A, silakan langsung diketik di situ. Insya Allah nanti kami akan pilihkan, atau yang mau bertanya juga langsung silakan tafadhol.
Baik, Ustadz, sambil menunggu kawan-kawan ini menyiapkan pertanyaan, Ustadz, mungkin saya boleh ada beberapa catatan ini, Ustadz, yang mau saya tanyakan kira-kira, Ustadz. Silakan, silakan. Allah. Alhamdulillah. Jadi gini, Ustadz, tadi Ustadz sudah memberikan contoh terkait salah satu sahabat Anas bin Malik yang bisa kita bilang sempurna, Ustadz. Keturunannya banyak, ilmunya luar biasa, hartanya tidak usah dibilang, dan umurnya panjang dalam kondisi sehat gitu. Di dunia sudah mendapatkan surga, dan insya Allah di akhirat juga beliau akan mendapatkan surga. Nah, mungkin yang penasaran ini, Ustaz, bagaimana sebenarnya para sahabat ini menafsirkan ayat-ayat Quran terkait harta ini, Ustaz? Bagaimana mereka menyikapi ayat-ayat terkait dengan harta ini, Ustaz? Biar kita bisa jadi contoh buat kita, Ustaz. Oke. Ini menarik pertanyaannya. Saya akan jawab dengan data ya. Tadi karena saya janji sampaikan data, tapi belum sempat saya bacakan karena waktunya habis. Saya bacakan sekelumit data. Saya punya data seabrek data tentang harta para sahabat, harta orang-orang mulia zaman dahulu. Ya, bagaimana sahabat ini? Sahabat itu kan orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran. Kenapa? Karena para sahabat itu kan mereka tahu kalau Quran itu turun. Waktu Quran turun mereka tahu Quran turun kapan, tentang apa, untuk siapa, isinya apa, cara memahaminya bagaimana. Itu sahabat yang paling paham. Karenanya mereka dalam praktek kesehariannya, mereka adalah tafsir yang hidup di lapangan. Jadi ada tafsir yang mereka sampaikan secara ilmu, ada tafsir di kehidupan mereka. Ketika ada ayat-ayat tentang masalah harta, maka mereka tahu persis bahwa harta itu bisa menjadi fitnah, harta itu bisa menjadi musibah, harta itu bisa menjadi orang sombong, menjerumuskan orang ke dalam neraka dan hukuman Allah waliyadzubillah. Tetapi mereka juga paham tentang yang saya sampaikan sepanjang tadi itu. Bagaimana Allah juga memberikan bumi ini agar dikelola oleh orang-orang yang baik. Maka mereka itu orang-orang yang kekayaannya bisa melimpah ruah. Ya, kalau ada sahabat yang miskin, itu karena pilihan hidup. Anda boleh cek. Setelah Rasul wafat, kemudian Abu Bakar wafat, masuk zaman Umar ketika negara sangat kaya, mulai harta itu sudah tidak habis lagi dibagi untuk umatnya. Ya, harta dibagi untuk rakyat tidak habis lagi, maka terpaksa Umar harus membuat ad-dawawin. Dawawin itu catatan negara tentang masalah harta dan segala macamnya. Maka saat itulah miskin dan kaya itu hanya pilihan. Ada sahabat yang memang hanya memilih hidup miskin. Kalau dia mau kaya, apa yang sulit? Tapi ada sahabat yang memang memilih kaya. Tapi yang miskin dan yang kaya, dua-duanya mulia. Itu hebatnya. Ya kan? Siapapun itu, silahkan itu. Ya kan? Silahkan dibaca. Saya coba ingin ini ya, bacakan beberapa data angka ya. Sebentar saya coba cek. Saya coba bacakan beberapa data, teman. Ada sangat banyak data yang melimpah yang bisa kita baca. Umpamanya, kita tahu ada begitu banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kekayaan yang juga sangat amat melimpah, ya. Di mana saya berikan contoh umpamanya contohnya. Umpamanya tentang sahabat yang termasuk sahabat yang juga kaya adalah umpamanya sahabat Abdurrahman bin Auf, bahkan kita bisa menyebut dia sahabat yang paling kaya sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya coba bacakan sebentar. Oke, lihat. Saya bacakan. Waqad qassama Abdurrahman ajza min malihi arba' marrat. Abdurrahman itu pernah membagi hartanya, dan hartanya itu dibagi 4. Maksudnya dibagi-bagi 4 kali, dari 4 gelombang. Fatasaddaq bil marratil ula bi arba'ati alaf dinar. Dia yang gelombang pertama dia sodakohnya 4.000 dinar. Pak Yasin, 4.000 dinar berapa ya? Mesti dikali 4,25 gram dulu, terus dikali harga emas sekarang kira-kira satu. Ya, saya melihat di ini
Pak, di emas di Antam gitu ya, dan mereka juga ada jual dinar di sana. 1 dinar itu 3 juta koma sekian. Ya, betul Ustaz. Ya, 3 koma sekian, betul ya. Nah, nanti gampang lah itu. Itu anggap nggak usah banyak-banyak lah. Anggap 3 juta, anggap 3 juta itu dikalikan 4.000. Itu infak gelombang pertama. Infak gelombang kedua, wa fil marratis tsaniyah bi arba'ati alaf ukhra. Gelombang kedua jumlahnya sama, 4.000 juga. Oke. Ya, 4.000 kali 3 juta tadi itu. Kan? Wa fil marratis tsalitsah, pada gelombang yang ketiga bi sittati asyara alf dinar. 16.000 dinar. 16.000 dinar itu gimana lagi ngitungnya? Wa fil marratir rabi'ah bisnatai wa salasin dinar, alf dinar. 32.000 dinar. Jadi begitu sahabat tuh, ya kan? Nah, ini contoh yang lain. Kama ba'a sahmahu min Bani Nadir bi 40 alf dinar, faqassamaha fi Bani Zuhrah wa fi fuqara'il muslimin wa ummatil mu'minin. Dia punya tanah di Bani Nadir, jadi jatah dia di Bani Nadir. Bani Nadir itu tempat Yahudi dulu, kemudian mereka punya kebun banyak dan Abdullah bin Auf punya tanah di situ. Ya, dia jual, kemudian berhasil terjual dengan harga 40.000 dinar, tapi 40.000 dinar itu nggak dipakai sama dia. Dia bagikan ke Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu suku dia. Juga dibagikan ke orang-orang fakir dari kalangan muslimin dan dihadiahkan kepada ummahatul mukminin, istri Nabi SAW. 40.000 dinar. Belum selesai, masih panjang, tapi nanti aja lah ya. Tugas, bisa nggak teman-teman? Saya hitung satu aja tadi, Ustaz, itu gelombang pertama 12M, Ustaz. 12M, gelombang kedua 12M. Gelombang ketiga berapa Pak Yasin? 16.000 dinar itu. Masya Allah. 48M dari Ustaz. Gelombang keempat 32.000 dinar. Masya Allah. Kemudian dia jual hasil kebunnya 40.000 dinar, semua dibagi kepada keluarga besarnya dari Bani Zuhrah, kepada fakir muslimin, dan penghargaan dia untuk istri Nabi SAW. Dan itu bukan satu-satunya, ada sangat banyak karya dia sepanjang hidupnya. Dan padahal teman-teman harus tahu, Abdullah bin Auf itu bukan cuma gini, Pak, saya orang kaya, bisanya saya cuma ngasih uang, untuk urusan lain saya nggak ikut ya. Nggak begitu. Kenapa? Waktunya jihad, angkat pedang dia jihad. Abdullah bin Auf. Waktunya ilmu, dia ahli ilmu. Waktunya Quran, dia penghafal Al-Quran. Nah, gimana dia nggak mulia? Gitu ya, teman-teman. Barakallahu fikum. Barakallah. Jauh sekali kita start, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita di surga bisa dikumpulkan sama mereka bagi. Ya Rab. Semoga kita jadi orang-orang yang mencintai mereka, Ustaz, karena insya Allah di surga dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah, kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, betul. Masya Allah, Ustaz. Itu yang bisa kita lakukan saat ini, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan, Ustaz, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Budi, barakallahu fikum atas ilmunya. Ini dari Mas Israr Saputra. Terima kasih Mas atas pertanyaan ini. Bagaimanakah bila penghasilan terasa kecil dan kurang atau hidup selalu terasa sial? Qadarullah ini Ustaz, sudah berusaha tapi rasanya kok penghasilan rasanya masih kurang gitu dan hidup agak rasa sial gitu qadarullah Ustaz. Nah, gimana nih Ustaz? Gini, beda antara penghasilan kecil dengan penghasilan kurang. Bisa dibedakan? Karena penghasilan kecil belum tentu kurang. Tolong dipikirkan. Kenapa? Karena dalam Islam konsep rezeki itu, teman-teman, konsep rezeki itu bukan hanya matematika di atas kertas. Kalau kita melihat umpamanya gaji kita, penghasilan kita atau gaji kita lihat angkanya itu hitungan di atas kertas. Kebutuhan kita sekian, uang kita sekian, belum kalau ada hal yang mendadak bulan itu, maka itu hitungan di atas kertas. Tapi kalau orang beriman, dia punya matematika langit. Nah, itu konsep Qur'ani. Bahkan kita semua sadar kok, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian adanya dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Itu kan kita semua sadar. Kita ini buka proyek besar dengan
analisa dengan persiapan matang, tim oke segala macam. Hasil belum tentu. Jadi kalau ada kalimat hasil tak pernah mengingkari usaha, apa kalimat itu? Ya kan? Ya bukan itu, karena usaha harus. Muslimin itu diperintahkan Allah untuk maksimal dalam berjuang, tetapi penentu rizkimu tidak di bumi, bukan kamu, bukan tim kamu, bukan kehebatan kamu, bukan ilmumu, tapi wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rizki kalian adanya dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Maka itu artinya teman-teman bahwa itu konsep bahwa ternyata ada langit yang menentukan. Maka dari itu coba tanya ke langit. Bagaimana konsep rezeki itu? Dan kalau kita simpulkan satu kata, rezeki itu pembahasannya adalah berapapun yang Allah berikan pada kita hari ini, ya, maka kita harus punya dua poin. Yang pertama adalah qanaah, yang kedua adalah barokah. Satu qanaah, dua barokah. Qanaah itu artinya kita menerima berapapun pembagian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Terserah, hari ini mungkin sedikit, tapi entah kapan Allah akan memberikan banyak, dan kita semua tahu ada banyak orang yang Allah balik roda kehidupan ekonomi dan menjadi luar biasa setelah dulunya kekurangan. Sangat mungkin itu, bukan? Sangat mungkin. Makanya hari ini, dan sifat orang beriman itu salah satu akhlak orang beriman, yaitu qanaah. Dia punya sifat menerima apapun yang Allah berikan. Ya Allah, saya terima. Aku ridho dengan ini. Ya aku ridho. Dan setelah itu berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal agar aku tidak mengambil yang haram. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal agar aku tidak mengambil yang haram. Yang kedua adalah barokah. Kalau barokah itu definisi para ulama adalah yang sedikit mencukupi, yang banyak tidak membahayakan. Gitu kan? Jadi sedikit itu belum tentu dia tidak mencukupi. Maka bedakan ya. Dan banyak kok orang. Saya berjumpa dengan banyak orang yang kemudian masya Allah orang baik, orang beriman, kepasahan hidupnya dan seterusnya, yang kemudian akhirnya bahkan capaian hidupnya bahkan dia tidak mengerti kok bisa saya mencapai ini. Padahal secara hitung-hitungan di atas kertas saya nggak mungkin. Ya. Dan kita juga tahu banyak tentang kisah orang-orang seperti itu. Maka teman-teman rahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT rezeki yang halal. Mudah-mudahan dilapangkan rezeki kita semua yang ada di sore hari ini. Ingat ya, ini mau buka puasa, doa ini dikabulkan, Masya Allah. Waktu mustajab ya, Ustaz ya? Iya, mustajab. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki yang hadir di kajian sore hari ini. Dan mudah-mudahan yang lebih hebat dari itu, mudah-mudahan barokah rezeki kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Mas Ustaz, ini ada pertanyaan sambungan ini, Ustaz, dari orang lain tapi menyambung pertanyaan ini, Ustaz. Nah, dari Mas Salwan. Dia bertanya bagaimanakah mengetahui barokah tidaknya harta yang kita miliki ini, Ustaz. Jadi tadi sudah ada kuncinya qanaah sama barokah. Cuma bagaimana kita tahu bahwa harta kita ini sudah mencapai barokah tadi, Ustaz? Baik. Artinya jelas kan? Tadi kan definisi tadi menjadi jelas bahwa coba kita lihat tuh, harta kalau masih sedikit jumlahnya, dia mencukupi apa tidak? Mencukupi karena gini, nanti teman-teman, ternyata kadang-kadang mencukupi itu babnya qanaah. Karena orang bisa kaya raya, harta bisa melimpah harta itu, tapi dia tidak merasa cukup. Ya kan? Iya, tidak merasa cukup. Ya Allah, itu harta melimpah luar biasa, rumah besar, kendaraan banyak, harta di rekening kalau dilihat juga banyak, tapi selalu merasa aduh kekurangan, kebutuhan lebih besar segala macam. Tapi ada orang-orang yang sedikit, masya Allah, bersyukurnya luar biasa. Ini saya kasih contoh. Contoh ya. Mohon maaf sebesarnya. Kadang-kadang kan ada kita kalau parkir di mana di sebuah tempat tuh ada tukang parkir ya. Tukang parkir yang parkir sendiri itu. Orang biasanya dikasih berapa sih naik motor paling kasih 2.000. Ya kan mobil mungkin anggap berapa 5.000, 10.000 umpamanya gitu ya. Coba Anda bawa motor parkir di situ. Kemudian Anda keluarkan uang, kasih dia 100.000. 100.000 mungkin buat sebagian kita mungkin tidak terlalu besar. Ya kan? Tapi bagi seorang tukang parkir, pernah dia terpikir dapat 100.000? Bahkan mungkin tidak sehari dia dapat 100.000, mungkin belum tentu dapat satu hari 100.000. Lihat ya, itu pulang, itu bekas syukurnya masih sangat bersyukur. Ya Allah, itu orang baik sekali, Masya Allah, terima kasih banyak, didoakan kita ya kan. Gara-gara apa? 100.000. Karena buat dia itu luar biasa. Buat orang lain 100.000 makan aja nggak cukup. Jadi teman-teman, keberkahan itu
Itu ketika yang sedikit itu ternyata mencukupi. Kenapa? Karena mencukupi itu kaidahnya adalah diantaranya adalah qanaah kita. Tadi siap kita ridho menerima keputusan Allah. Ridho menerima pembagian Allah SWT. Kemudian yang kedua tadi, kalau harta kita sudah banyak, dia tidak membahayakan kita. Ini barokah. Kok tiba-tiba nanti, kok suatu hari nanti Allah angkat harta kita, angkat ekonomi kita, ya kan? Kemudian begitu diangkat ekonomi kita. Nah, pertanyaannya dia membahayakan tidak untuk kehidupan dunia akhirat kita? Jangan-jangan setelah itu hidup kita menjadi bahaya. Tadinya orang jauh dari maksiat, gara-gara jauh dari maksiat ternyata gara-gara miskin. Buktinya apa? Begitu kaya, dia mulai belajar maksiat. Oh, ternyata kemarin itu solehnya diantaranya karena memang tidak mampu membeli kemaksiatan. Sekarang punya harta, dia bisa membeli kemaksiatan. Oh, berarti hartamu tidak barokah. Yang pasti tidak barokah adalah kalau itu harta syubhat, apalagi haram. Itu jelas, nggak usah dibahas. Asal dia syubhat, apalagi haram, sudah dipastikan bahwa harta itu tidak barokah. Kalau bercampur dengan harta kita yang halal, maka berhati-hatilah. Jangan-jangan dia bisa merusak harta baik kita. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, ini kita sudah mau di penghujung waktu nih, Ustaz, sebentar lagi. Luar biasa sekali konsep Islam terkait harta ini oleh Ustaz. Harta itu sebenarnya milik Allah, dibelanjakannya juga, dipinjamnya juga oleh Allah gitu, Ustaz ya. Kemudian digantinya pun oleh Allah gitu. Konsepnya unik sekali, Ustaz, seperti yang Ustaz jelaskan tadi. Tidak ada konsep ekonomi manapun yang jalan dengan konsep seperti ini gitu, Ustaz. Baik. Ini ada satu lagi nih pertanyaan ini, Ustaz. Saya bacakan dari Bang Roni ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustadz dan keluarga beserta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabb. Demikian juga untuk antum. Mohon izin bertanya, bagaimana caranya melatih diri agar tidak perhitungan dengan harta dalam bersedekah, Ustaz? Ya. Teman-teman dirahmati Allah, innamal akhlaq bitakhalluq, kata Nabi SAW. Akhlak itu dengan cara latihan. Latihan. Anda mau jadi penyabar, latihan yang sabar. Gimana latihan? Ya namanya latihan, tahu kan? Latihan itu kalau kita mau lompat 5 tangga ke atas, langsung naik. Kan nggak mungkin begitu. Awalnya satu tangga, besok 2 tangga, terus sampai kita mampu lompat 5 tangga. Artinya ada tahapan. Maka berlatihlah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang dermawan, berlatihlah. Bersyukurlah kalau sifat dermawan itu ada dalam diri kita. Oh, apa ada? Iya. Para ulama akhlak mengatakan bahwa akhlak itu ada yang sifatnya fitri, ada yang sifatnya kasbi. Fitri itu artinya dia sudah bawaan kita. Kalau kasbi itu adalah kita harus berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Itu. Contohnya tadi, ada orang-orang yang memang biasanya ini nasab. Kalau siapapun di antara kita yang punya nasab dermawan, bapak kita dermawan, ibu kita dermawan umpamanya, atau salah satu dermawan, kakek, buyut kita ternyata orang-orang dermawan, maka tidak jauh. Biasanya kita pun orang dermawan. Itu nasab dan itu fitri sifatnya. Kalau ada orang kayak begitu, itu nggak perlu belajar banyak, dia sudah dermawan. Tinggal memang harus dilatih, itu tinggal dipantik sedikit, dia akan meledak nyala. Dan tapi ada orang-orang yang memang tidak fitri sifatnya, dia nggak punya bawaan itu, maka apa dia bisa dermawan? Bisa, tapi dia harus berlatih lebih serius dibandingkan orang yang pertama. Berlatih serius caranya gimana? Ya sudah, mudah saja. Namanya berlatih, mulailah sekarang, tapi mulailah dari yang sedikit dulu. Kaidahnya jelas, Nabi bersabda, habbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai, lihat nih, amal yang paling Allah cintai, ya, adalah yang paling dirutinkan walau sedikit. Oke, sedikit, tapi tolong rutin. Terus lakukan, maka itu akan menjadi amal yang paling Allah cintai. Dan kalau sudah Allah cintai, maka terserah Allah. Anda akan diberikan kebaikan apa? Di antaranya adalah Anda akan dijadikan menjadi orang yang dermawan ketika memberikan harta itu. Kita tidak berat hati sama sekali. Kenapa? Biasa saja. Kenapa? Karena kita sudah terlatih. Ya, jadi tolong dirutinkan. Umpamanya contoh sedekah subuh. Karena dalam hadis kita tahu setiap pagi itu sebenarnya ada 2 riwayat sebenarnya.
dua riwayat. Satu riwayat Abu Hurairah, yang kedua riwayat Abu Darda. Yang riwayat Abu Hurairah itu pagi, yang riwayat Abu Darda itu sore, terbenam matahari maksudnya, ya malam, masuk malam. Hadisnya sama, yaitu tentang dua malaikat yang berdoa, yang satu mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Yang kedua malaikat berdoa Allahumma a'ti mumsikan dalafan, ya Allah berikan pada orang yang pelit kehancuran hartanya. Itu malaikat doanya pagi, kemudian ada yang doanya adalah setelah terbenam matahari. Sudah, Anda mau silakan mau infak kapan? Mau infaknya pagi atau infaknya terbenam matahari? Infak, gak usah banyak-banyak. Seridhonya hati, jangan dipaksa dulu hati ini. Seridhonya hati berapa? Terus lakukan, nanti kalau nikmat dia naik. Karena nikmat itu kan pengen nagih, nambah kan? Nikmat naik, 5.000, naik 10.000, terus gitu, sampai biasa saja. Memberi berapapun biasa saja. Karenanya para ulama dulu kenapa mengatakan, jadikan harta ada di tanganmu, tidak ada di hatimu. Kalau ada di tangan dengan mudah kita keluarkan, dan tapi kalau ada dalam hati akan kita pegang erat-erat itu. Maka jadikan diri tanganmu, ya. Dan yakinlah teman-teman bahwa itu kan seperti aliran. Infak itu kan seperti aliran, seperti terowongan yang memiliki dua pintu. Ya, infak itu artinya begitu datang rezeki Allah, kita alirkan, kita berikan pada orang lain melalui pintu yang lain. Jadi kita infakkan keluar dari pintu yang lain. Agar apa? Agar Allah alirkan lagi rezeki yang berikutnya, kemudian kita keluarkan infak untuk orang lain, keluar pintu ya. Jadi masuk dari satu pintu, kita keluarkan di pintu yang lain. Itu infak terus, itu kita lakukan sampai kita menjadi orang-orang yang mulia dan menjadi orang yang terlatih dan sampai akhirnya menjadi orang-orang yang dermawan. Wallahu taala alam bishawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Intinya kuncinya harus konsisten Ustaz ya, walaupun sedikit tapi konsisten, nanti lama-lama akan meningkat dan terasa nikmat ya Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz, ini sudah menit terakhir, saya boleh masih satu pertanyaan lagi Ustaz, mudah-mudahan ini pertanyaan penutup. Silakan. Siap Ustaz, jazakallah. Jadi ini saya ini mudah-mudahan ini pertanyaan penutup Ustaz. Jadi ini tadi Ustaz sampaikan bahwa janji Allah itu akan mewariskan bumi ini ke orang-orang yang beriman dan bertakwa gitu. Dan Ustaz sudah sampaikan juga bahwa kalau kita pandai melihat kondisi zaman ini sudah terlihat tanda-tandanya dan itu tidak akan terbendung gitu. Nah, kami boleh dikasih Ustaz tanda-tanda itu buat kabar baik untuk menyenangkan hati kami sebagai orang muslim Ustaz, dan saya pikir penting untuk memasukkan rasa bahagia itu di dalam hati orang mukmin Ustaz. Mungkin ini salah satu kebahagiaan kita melihat tanda-tanda bahwa bumi ini akan diwariskan buat umat Islam. Jazakallah Ustaz. Baik, teman-teman rahmati Allah. Begini, jadi saya kasih yang sifatnya belum, nggak usah kualitas. Kalau kualitas itu kadang-kadang menilainya agak susah. Saya kasih yang sifatnya kuantitas dulu. Ya, kuantitas saja saya kasih deh. Ini, saya sudah sangat lama ini ya, sudah sangat lama, sudah bertahun-tahun yang silam. Ketika pertama kali saya dulu melihat desain yang luar biasa indah dan besarnya untuk Masjidil Haram dan sekitarnya. Dan desain yang luar biasa untuk Masjid Nabawi dan sekitarnya. Teman-teman kalau ingin lihat ya di searching saja. Itu sudah sangat lama, itu sudah saya lupa tahun berapa. Ya, dulu waktu saya di Saudi saya pernah nanya orang, kenapa desainnya semewah ini, luar biasa ini kan besar sekali, gitu ya. Jawaban salah satu yang saya dapat begini, ini sesungguhnya untuk menyiapkan keislaman Eropa. Antum lihat itu, dan subhanallah, ada terbendung, tidak terbendung, tidak terbendung. Lihat aja persentase jumlah pertumbuhan Muslim. Islam ini agama yang makin hari makin banyak penganutnya. Lihat saja, pernah tidak dengar masjid dijual karena kekurangan duit atau karena kehabisan jamaah? Pernah? Dijual babnya bukan itu, kalaupun ada, ya kan? Tapi pernah dengar tempat ibadah lain dijual? Ya, dijual. For sale, dijual. Makanya muslimin senang di negeri-negeri Eropa, sampai di negeri paling dekat dengan kita Australia segala macam, untuk membeli tempat-tempat ibadah lain itu. Ya kan? Karena kalau minta izinnya bangun masjid, kadang-kadang turunnya lama izinnya. Sudah, beli aja tempat-tempat ibadah itu, kemudian diubah status tempat ibadah, tapi statusnya ganti untuk agama yang lain, yaitu jadi agama muslimin. Tak terbendung jumlah itu. Itu satu. Dulu sekali saya pernah membaca, pernah ada video dokumenter yang membuat Amerika. Ini artinya membuat bukan Muslim. Sudah lama sekali, sudah puluhan tahun yang lalu video ini. Itu ditunjukkan data
tentang pertumbuhan. Jadi analisa bahwa sebuah negara untuk bisa bertahan 25 tahun ke depan, pertumbuhan penduduknya harus 2,5 orang. Rata 2,5 orang. Maksudnya satu keluarga itu minimal anaknya 2 atau 3, kira-kira gitu ya. Tetapi kemudian dikasih data, Eropa, negara-negara Eropa, sebut manapun itu, ya Prancis, ya Inggris, ya Portugal, ya Spanyol, ya Jerman, tidak ada yang pertumbuhannya 2. Semua di bawah 2. 1, sekian, bahkan ada cuma 1,1. Kemudian mereka mengangkat data. Muslimin di Eropa itu mereka itu ada di sebuah negara yang pertumbuhannya sangat mengejutkan. Anak mereka banyak. Sampai kemudian si narator itu mengatakan begini, bahwa nanti Muslimin bahwa sebuah negara, ya negara-negara di Eropa ini akan berubah menjadi Republik Islam hanya dengan gara-gara Muslimin punya banyak anak. Jadi gini maksud saya. Jadi naratornya pun sampai mengatakan itu. Ya saya mengatakan bahwa istilahnya Muslimin itu asal jumlah penduduk yang banyak gitu, kemudian itu sudah bisa mengubah. Ini belum bicara kualitas. Itu hanya dari sisi jumlah. Bahwa keadaan begini begitu Muslimin dizalimi ya. Tapi tidak lama. Itu tidak akan lama, dan kekayaan dan keadaan Muslimin yang terus makin hari makin bertumbuh membaik mendekati syariatnya, maka dengan seiring itu maka akan luar biasa. Saya kasih contoh juga ini terakhir Pak Yasin. Jadi tahun 80-an itu baru tumbuh lagi kesadaran setelah diporak-porandakan oleh para penjajah. Ini ketika Eropa menjajah ke negeri-negeri Islam, yang paling besar kan Prancis dan Inggris. Terus menjajah sampai ke negeri kita ini, ya kan? Ke negeri kita cuma yang paling lama Belanda, ya kan? Nah, kalau Belanda kan terbelakang, negeri terbelakang dibandingkan Inggris dan Prancis. Eropa semua sampai ke sini, Timur Tengah, Afrika Muslim, terus sampai ke arah kita di sini. Itu dijajah, diporak-porandakan, bukan hanya kekayaan negerinya, sampai sistem Islamnya. Contohnya adalah mereka Muslimin sampai kehilangan konsep besar yang dulu pernah mendanai peradaban Islam, yaitu konsep wakaf. Karena salah satu penelitian yang dilakukan oleh Eropa penjajah adalah bahwa mereka heran, apa yang membuat negeri-negeri yang di bawah Turki Utsmani, kan itu dulu semua di bawah Turki Utsmani, Islam, ya kan? Termasuk negeri ini. Itu kuat sekali dan sulit dikalahkan. Ternyata salah satunya adalah mereka punya konsep ekonomi yang dahsyat. Ya, salah satunya adalah mereka punya konsep donasi yang dahsyat, namanya wakaf. Itu hancur porak-poranda negeri-negeri Islam itu sampai sudah kehilangan, aset-aset wakaf itu dibagi-bagi sampai kita kehilangan banyak harta wakaf, dan kemudian salah satunya Muslimin akhirnya sudah tidak ada lagi aktif mengurusi wakaf. Tapi teman-teman, tahun 80-an ke sini, wallahi Muslimin mulai tumbuh kembali dengan wakaf-wakaf besar yang menakjubkan. Negara-negara Islam mulai memunculkan kembali namanya Wizaratul Auqaf, kementerian-kementerian wakaf. Itu bukan cuma simbol. Karena saya pernah datang ke kementerian wakaf di Kuwait. Ya salam, luar biasa. Ya, bahwa wakaf-wakaf Muslimin itu bisa berdiri sejajar dengan negaranya, saling bertaut, bergandengan tangan. Maka negeri ini harus pinter. Bodoh kalau negeri ini mencekik wakaf. Harusnya wakaf itu bikin leluasa, ya, dibebaskan dari berbagai macam hal yang menyulitkan, ya kan? Kenapa? Karena wakaf itu kan donasi 100%. Artinya itu diberikan untuk sosial, maka bisa sejajar dengan negara. Ya, kalau kita membaca wakaf satu orang saja, ya kalau teman-teman ke umroh atau haji kan ada Bank Rojhi namanya, ya kan? Rojhi itu kan nama orang, ya. Ada Soleh Ar-Rojhi yang sudah meninggal, Sulaiman Ar-Rojhi masih hidup. Itu wakafnya ajaib. Mereka punya berapa hektar, ya, bukan puluhan, bukan lagi ratusan, bukan lagi cuma ribuan hektar. Isinya adalah korma, dan itu semua status wakaf. Mereka punya berapa ribu apartemen, hampir 4.000 apartemen. Itu wakaf, mereka wakafkan untuk kegiatan apapun, pendidikan, kesehatan, kegiatan apapun. Bayangkan itu cuma 1-2 orang, keluarga. Ini cuma satu keluarga itu, Ar-Rojhi itu. Mereka punya berbagai macam perusahaan pangan. Ya, mereka punya berbagai macam perusahaan, mereka wakafkan. Lihat ya, Muslimin bertumbuh. Tinggal tunggu hari saja. Pilihannya, saya cuma terakhir, pilihannya adalah
karena gini, pilihannya adalah kita mau bersama dengan Islam atau tidak bersama Islam, karena Islam ini gerbong peradaban yang akan terus bergerak dengan kita atau tanpa kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masya Allah. Semoga kita masuk dalam gerbong itu, Ustaz. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz. Luar biasa sekali. Nampaknya kita sudah dibatasi sama waktu. Afwan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para partisipan yang masih meluncur terus punya pertanyaan, Ustaz. Nampaknya kita tidak bisa baca semua. Mudah-mudahan kita akan ada waktu, kesempatan lain lagi untuk mendapatkan kajian ilmu dari guru kita. Dan harus kita tutup juga karena waktu sudah sampai. Mohon kiranya Ustadz untuk membacakan doa penutup untuk kita tutup kajian kita sore ini. Baik, kita berdoa pada Allah SWT. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menyaksikan saat mulia syariat Allah di bumi ini, saat muslimin kembali memakmurkan bumi ini. Dan semoga Allah SWT menjadikan keturunan kita keturunan yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman dimanapun mereka berada hari ini, dan Allah muliakan Islam dan muslimin. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mustad'afina minal muslimin fi kulli makanin wa zaman ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna fi hifdzika wa kalaika wa dhamanika ya khairan hafidha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Ghaniyyu ya Hamid ya Ghafur ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah Ustaz. Kita tutup kajian kita sore ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Insyaallah besok kita masih ada kajian spesial Ramadan akan diisi oleh Ustadz dari Kursi Hikmah, Ustadz Abdul Khair, dan temanya juga tentang Quran. Insyaallah terkait dengan urgensi terkait dengan makna dan tadabbur Al-Quran. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat. Amin. Amin. Untuk antum semua Allah berikan keberkahan kesehatan insyaallah. Amin. 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 Amin.